Di acara workshop Office 365 ini kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin langsung saja ya Ibu Jumiati untuk pemateri kita kali ini di hari ketiga kepada Ibu Jumiati SPD MPD dipersilahkan. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Untuk materi kita pada hari ini yaitu sebagaimana diamanahkan kepada saya, yaitu diminta untuk menyampaikan materi tentang tentang Microsoft Form dan OneDrive. Saya matikan dulu kamera saya ya. Ditolong Bu Nur Hasanah bisa dibantu saya ya. Saya sekarang berada di browser Chrome. Apa sudah tampil? Iya, masih loading Ibu. Ya. Jadi untuk masuk ke Microsoft Form, Bapak Ibu, kita menggunakan portal pada browser, bisa menggunakan Chrome atau Edge ya. Bapak Ibu bisa mengetikkan office.com. Jadi saya gunakan di sini pada browser Chrome. Jadi portal kita untuk ke aplikasi Microsoft Office 365 yaitu office.com Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang menggunakan browser yang tidak menginstal ya, yang lewat browser, pasti tadi sebelumnya sudah mengetikkan office.com ya. Nah, kemudian sini sudah saya buka. Jadi untuk membantu mempercepat, jadi sudah saya siapkan aplikasi-aplikasi yang saya perlukan. Nah, di pada portal office.com ini saya menggunakan akun SMA Hayat ya. Di sini ada aplikasi-aplikasinya sudah disampaikan mungkin oleh Pak Muhammad Taufik sebelumnya ya. Ada Word, Excel, PowerPoint, ini Outlook ini seperti Gmail ya, ini guna kita kalau ingin mengirimkan email. Kemudian ada OneDrive, nah ini nanti akan saya sampaikan materi berikutnya. Kemudian ada OneNote, ini materi besok. Kemudian ada SharePoint, ada Teams, nah ini Teams kalau kita lewat browser ya, atau lewat web itu Teams-nya ada di sini ya. Kemudian ada Sway, ini materi besok juga Sway. Nah, ini hari ini adalah POM. POM ini untuk membukanya supaya tadi tidak tertutup Office Home-nya ini, Bapak Ibu bisa mendekatkan kursornya, kemudian diklik kanan, dibuka link di baru atau new tab ya. Bapak Ibu bisa mengklik. Saya sudah lakukan sebelumnya, nanti kita tinggal masuk ke sini ya, di POM sini. Microsoft Form-nya. Nah, ini Microsoft Form ini adalah suatu cara kita untuk membuat formulir, baik itu survei ya, formulir survei atau berupa kuis. Jadi kalau kita ingin membuat form survei, formulir survei itu mungkin kita ingin mengadakan jajak pendapat gitu ya, kuesioner, kita akan membagikan angket. Nah, kita menggunakan formulir baru. Tetapi kalau kita ingin membuat misalkan ulangan harian, ulangan semester, atau kuis ya, di situ yang memerlukan poin, ada poin nilainya, maka kita mengklik memulai dari kuis baru. Jadi Bapak Ibu perbedaannya ini antara formulir baru dan kuis baru. Kalau kita ingin membuat formulir survei ya, form survei, kita klik formulir baru. Itu kalau kita ingin membuat kuis atau ulangan harian ya, itu kita klik kuis baru. Saya awali dulu untuk formulir baru ya, saya akan mencontohkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini sudah kita klik formulir barunya. Di sini ada di atas ini ya, ada pertanyaan, ada respon. Ini pertanyaan berarti yang akan kita buat, ini responnya. Setelah kita membuat, kita bisa melihat siapa yang merespon. Kemudian ada pratinjau di sini. Pratinjau itu untuk mengetahui sebelum kita bagikan, kita melihat tampilan form kita. Ada tema ini untuk mempercantik, ya, mempercantik
formulir kita, desainnya. Ada bagikan, ini kalau sudah siap kita bagikan. Kemudian ada titik 3. Titik 3 ini berisi untuk pengaturan ya, pengaturan dari form yang kita buat ini. Bapak Ibu, sini untuk mempercepat, mempermudah, saya juga sudah menyiapkan Word-nya ya. Saya akan membuat form survei, yaitu yang berisi tentang di sini. Saya akan membuat survei, contohnya ya, survei workshop Office 365. Ini contohnya ya, Bapak Ibu bisa membuat yang lainnya. Nah, saya buat judulnya, saya kopikan di sini. Bapak Ibu bisa membuat judul yang lain. Kemudian kita di sini ada gambar, sisipkan gambar. Kita bisa mengklik sisipkan gambarnya. Kita bisa mencari sesuai dengan tema yang kita inginkan. Misalkan karena ini tentang survei Office 365, kita tambahkan di sini, kita cari misalkan logo Office 365 ya, kita searching, kita cari. Ini kita ya, nah ini akan tampil berbagai macam logo Office 365. Misalkan kita pilih yang ini ya, kita tambahkan. Nah, ini lagi proses ya. Ini untuk menambahkan gambar pada judul. Nah, selanjutnya ini masih proses sinyal ya. Selanjutnya tema. Nah, tema ini untuk menjadi background dari ini ya, dari form kita. Ibu bisa memilih temanya. Nah, ini tema-tema yang disediakan. Kalau Bapak Ibu misalkan mau menampilkan fotonya sendiri, tinggal ditambahkan di sini ya. Sesuaikan tema. Misalnya saya pilih gambar yang ini temanya. Nah. Selanjutnya di sini ada tambahkan baru. Nah, tambahkan baru itu ada pilihan. Ini berarti untuk tipe-tipe soal pilihan, ada teks. Ini untuk tipe-tipe yang berbentuk pertanyaan yang berupa esai atau jawaban pendek. Ini ada penilaian, ada tanggal. Di sini yang ada paling ujung ini tanda tunjuk ke bawah ini, kalau kita klik di sini ada peringkat, ada liket, ada pengunggahan file, ada net promoter score dan bagian. Ini insya Allah akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua ya. Kita mulai dulu. Di sini saya sudah menyiapkan untuk yang saya buat. Ini perintah saya, misalkan inilah perintahnya. Saya kopikan di sini. Di deskripsi ini Bapak Ibu bisa memasukkan sesuai keinginan Bapak Ibu ya. Misalkan saya memintanya isilah sesuai kondisi yang sebenarnya ya, karena ini survei. Kalau survei biasanya tidak ada nama ya, karena kita untuk supaya responden itu mudah mengisi. Mungkin saya tambahkan barunya, saya contohkan tanggal aja ya. Misalkan sini bagian, nah di sini saya tidak kasih judul. Kalau dia nama, biasa di bagian ini kita isi identitas diri gitu ya. Tambahkan baru. Nah, ini tanggal. Tanggal ini misalkan tanggal ya. Tanggal pengisian. Keluarnya lewat mana? Tanggal pengisian survei misalnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini nanti secara otomatis ini akan ketika responden menjawab, dia tinggal mengklik tanggalnya tanggal berapa ya. Ini harus diisi, dicentang, kita aktifkan, nah berarti harus diisi. Kemudian tambahkan baru lagi, misalkan kita sekarang akan membuat bagian lagi, kita klik sini, kita klik di sini bagian, ya bagian. Misalkan sini bagian pertanyaan ya, pertanyaan survei misalkan ya. Bagian section kedua ini adalah pertanyaan surveinya. Saya sudah siapkan pertanyaannya. Misalkan ini yang pertanyaan saya, bagaimanakah pendapat Anda? Ini berarti ke bawah ya. Saya copy di sini. Nah, kalau kita punya tipe pertanyaan seperti itu ya, berarti kita bisa
Di sini tambahkan baru, kita pilih ya, karena tadi pilihannya sangat puas, netral ya, berarti kita pilih yang bentuknya pilihan Bapak Ibu ya. Kita klik yang pilihan. Nah, kemudian kita pastekan tadi, atau Bapak Ibu mau mengetiknya di sini langsung juga bisa ya. Saya hanya mempercepat ya. Nah, kemudian kita isi optionnya. Jadi optionnya sangat puas ya. Sangat puas. Kemudian option berikutnya tinggal kita klik arahkan kursornya ke bawah. Puas, tambahkan opsi ya Bapak Ibu. Kalau kita ingin menambah, tambahkan opsi. Nah, ini netral. Ya. Kemudian tambahkan opsi lagi, misalkan setelah netral kurang ya, kurang puas. Tambahkan opsi lagi, misalkan adalah tidak puas. Nah, kalau untuk pilihan ini berarti responden hanya mengisi satu ya, dia hanya bisa mencentang satu pilihan. Ini kita harus diisi, kita centang, karena ini hanya satu jawaban, berarti ini tidak kita aktifkan. Sekarang saya lihat lagi pertanyaan berikutnya yang akan saya buat. Nah, yang ini materi apa? Saya copy dulu. Saya pastekan ke sini Bapak Ibu, tambahkan baru lagi. Nah, sekarang kita masih tentang pilihan ya. Saya pastekan di sini. Di pertanyaan ini saya pastekan. Nah, materi apa yang disampaikan trainer hari ini? Misalkan ya, kita buat pilihannya misalkan Microsoft Teams namanya, Microsoft Teams. Apalagi misalkan optionnya misalkan Microsoft Form. Misalkan lagi tambahkan opsi misalkan OneDrive ya, OneDrive. Nah, baru misalkan Sway ya. Nah, ini berarti responden bisa mengisi dua ya, bisa mengklik Microsoft Form dan OneDrive. Karena jawabannya ada dua, Bapak Ibu, ini jawaban gandanya kita aktifkan. Nah, ya, jadi nanti responden yang mengisi nanti bisa mengklik beberapa option pilihan. Ini sudah tipe kedua soal ya. Yang pertama ini pilihan satu pilihan, ini adalah tipe untuk dua pilihan. Nah, sekarang saya lihat lagi soal berikutnya, pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang ini bagaimana pendapat Anda tentang kelebihan dan kekurangan? Nanti sini saya tambahkan baru lagi. Kalau bagaimana pendapat, berarti kan jawabannya panjang ya. Berarti kita mengklik jenis teks ya. Yang kita pilih adalah teks. Kita pilih teks, kita pastekan. Nah, di sini bagaimana pendapat Anda tentang kelebihan dan kekurangan Microsoft Office 365? Berarti jawabannya kan panjang ya, maka kita klik jawaban panjangnya untuk mapel bahasa Indonesia atau jawaban esai. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini ya. Jadi kita klik tadi teks, kemudian jawaban panjangnya kita aktifkan. Bapak Ibu, selanjutnya saya masih tentang survei. Nah, ini seberapa puas Anda tentang materi hari ini? Kalau seberapa puas, berarti itu adalah penilaian ya. Nah, penilaian. Nah, biasanya kan kalau kita habis melakukan rapat itu ada tuh kadang dimintain membintangi ya. Nah, nanti bisa kita buat seperti ini juga. Nah, ini seberapa puas Anda dengan materi hari ini. Nah, ini bintangnya bisa ditambah. Ini kan bintangnya 5. Misalkan Bapak mau menambah, mau sampai 10 boleh, sampai 7 bisa. Kemudian simbolnya selain bintang juga bisa diganti, misalkan nomor. Nah, ini kalau nomor seperti ini. Nah, ini adalah jenis yang penilaian ya. Jadi penilaian itu jenisnya seperti ini. Saya lanjutkan ke jenis yang lain. Tadi tanggal sudah. Sekarang jenis yang berikutnya, misalkan bagaimana pendapat Anda. Nah, ini langsung 2 orang ya. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang trainer dan host? Berarti kita diminta memberikan pendapat langsung 2 orang bersamaan. Berarti kita bisa menggunakan Likert. Jadi Likert itu bisa memberikan penilaian langsung bersamaan terhadap 2 penilaian ya, 2
objek akan kita nilai. Di sini ada peringkat. Peringkat ini Bapak Ibu hampir mirip dengan option pilihan, hanya saja peringkat di sini optionnya itu A, B, C, D, E-nya itu sudah terurut ya. Artinya peringkatnya dari tinggi, rendah, sedang sampai yang paling rendah. Tidak bisa kita acak gitu ya. Ini untuk peringkat. Kita klik Likert. Nah, ini Likert seperti ini ya. Jadi ada pertanyaan 1, pertanyaan 2. Kalau Bapak Ibu misalkan mau menambahkan lagi, tinggal tambahkan pertanyaannya, nanti akan muncul di sini ya. Opsinya bisa kita isi. Ini opsinya ada 5, kalau mau ditambahkan lagi lebih banyak, tinggal diklik sini ya. Ini untuk model Likert, Bapak Ibu. Saya pastekan tadi pertanyaan yang sudah saya buat. Ya. Di sini pertanyaannya berarti tentang trainernya, kita isi trainer di sini ya, trainer. Kemudian di sini host. Ya, di sini opsinya berarti kita isi misalkan dari sangat puas, ya, sangat puas, kemudian puas, ya. Puas, kemudian yang ketiga ini netral, ya, keempat misalkan kurang puas, ya, yang kelima mungkin tidak puas. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan lagi ya, kalau misalnya ada lagi yang lain ditambahkan, tambah pertanyaan juga bisa. Ini adalah skala Likert tadi ya, ini. Nah, ini Likert tadi contohnya ini. Nah, sekarang yang Net Promoter Score ya, saya lihat dulu pertanyaannya. Nah, ini misalkan seberapa puas. Nah, ini kalau ini Net Promoter Score. Saya masuk ke sini, kita buka Net Promoter Score-nya. Nah, Net Promoter Score ini seperti ini ya. Jadi kita kalau secara umum di Microsoft itu pertanyaan seperti ini ya, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan ya ke teman atau rekan. Nah, ini bisa diisi, bisa kita ganti misalkan tadi. Nah, seberapa besar kepuasan Anda misalkan ya dalam mengikuti workshop Office 365. Nah, berarti kalau 0 ini kita isi berarti sangat tidak puas ya, sangat tidak puas. Kalau yang di sini skornya 10 berarti sangat puas. Sangat puas. Nah, ini adalah model Net Promoter Score. Nah, yang terakhir model yang berikutnya adalah pengunggahan PEL ya. Saya sini saya buat lagi section barunya misalkan ya. Section barunya itu saya minta misalkan membuat bagian laporan di sini ya. Kan setelah workshop itu kan biasanya ada laporannya ya. Laporan kegiatan misalkan. Nah, ini masukkan di sini tambah barunya. Kita pilih misalkan saya akan meminta responden itu atau siswa kita misalkan ya setelah membuat karya tulis atau melakukan penelitian, dia membuat laporannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan jenis yang pengunggahan file ini ya, pengunggahan file. Jadi kita klik pengunggahan filenya. Oke. Sini nanti kita di sini akan unggah filenya di sini ya. Kita masukkan pertanyaannya. Pertanyaannya saya ganti. Misalkan pertanyaannya silahkan upload foto kegiatan misalkan ya, kegiatan workshop ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah untuk kategori untuk pengunggahan file ya. Kita bisa pratinjau, sudah saya jelaskan semuanya. Bapak Ibu, kita pratinjau dulu ya. Pratinjau itu kita lihat hasilnya seperti apa. Kita pratinjau. Nah, ini pratinjaunya ya. Ini wajib diisi tanggalnya, misalkan saya mengisi ya, nah tanggalnya, responden tinggal mengklik tanggalnya, misalkan hari ini tanggal 21 ya. Berikutnya, jadi nah section tadi gunanya untuk memisahkan ini Bapak Ibu ya, memisahkan antara bagian di sini, bagian pengisian tanggal dengan ke berikutnya ya.
Kemudian kalau kita mau wajib isi, maka responden tidak bisa melanjutkan sebelum mengisi pertanyaan ini ya. Berikutnya, nah ini tentang pertanyaan survei. Misalkan saya klik di sini ya, sangat puas. Ini materi apa disampaikan hari ini? Microsoft Form, OneDrive. Ini 2 pilihan tadi ya. Kalau ini cuma 1, ini kalau kita klik kan dia nggak bisa ya. Jadi hanya 1 pilihan kalau ini. Kalau ini kita mau klik semua juga bisa. Ya. Nah sekarang kalau ini yang jawaban panjang tadi, nah bisa kita ketik di sini kelebihannya, misalkan kelebihannya tidak memberatkan, diantaranya ya, tidak memberatkan handphone. Kemudian apalagi ya, misalkan aplikasinya lengkap, misalkan ya, aplikasinya lengkap, misalkan ya. Seberapa puas dengan materi ini? Nah, bisa dicentang sini ya. Akan kasih bintang 7. Nah, ini bagaimana pendapat? Nah, ini yang 2 tadi ya, Likert tadi bisa kita klik, misalkan trainernya, hostnya, seberapa puas? Misalkan sangat puas. Nah, berikutnya, nah jadi tadi saya pisahkan ke yang terakhir. Nah, ini yang unggah pel, Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa kita unggah pelnya. Misalkan saya mau unggah pel di sini. Nah, dia akan masuk ke pel saya ya, pel kita yang ada di desktop, yang ada di HP, di laptop ya. Misalkan saya masukkan aja file foto tadi ya, saya masukkan ini aja ya, file PNG ini. Nah, masuk di sini lagi proses. Nah, kalau sudah tinggal kita kirim ya. Kalau kita kirim, nah, seperti itu. Terima kasih, ini tanggapannya ya. Sekarang kita kembali. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah siap survei kita ke pengaturannya ya. Sebelum kita bagikan, kita ke pengaturan sini. Titik 3 kita lihat di sini pengaturan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini kalau dicentang yang pertama, siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Berarti kalau kita mengklik ini, artinya orang-orang yang tidak mempunyai akun Office yang satu sama dengan kita itu ya, atau yang tidak sama sekali punya akun Office, dia bisa mengisi survei kita ya. Kalau kita mengklik siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Jadi kalau kita mengklik ini, hanya orang di organisasi saya dapat merespon, maka hanya ini ya. Kemudian hanya orang di organisasi ini kita bisa membatasi 1 respon per orang. Nah, tapi kalau di sini tidak bisa. Nah, ini kenapa di sini mati ya? Tombolnya ini mati, tidak bisa kita klik karena saya menggunakan soal yang unggah pel. Jadi Bapak Ibu, soal yang berbentuk unggah pel ini hanya bisa dilakukan kalau kita dalam satu organisasi yang sama atau memiliki domain akun yang sama. Misalkan SMA Negeri 2 Samboja, siswanya semuanya menggunakan SMA Negeri 2 Samboja. Nah, ini bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak, dia tidak akan bisa mengklik yang tadi ya. Semua orang bisa merespon. Jadi saya hapus di sini untuk memberi contoh Bapak Ibu. Ya, kita hapus di sini ya. Di soal ini. Nah, ini kita hapus. Jadi untuk menghapusnya itu Bapak Ibu ya, kita klik aja di sininya, tinggal kita hapus. Jadi kalau Bapak Ibu mau menghapus soalnya seperti itu. Nah, kalau sudah kita hapus, kita lihat di sini tadi lagi di pengaturannya, karena saya akan mengklik. Nah, ini sudah tidak hidup ya. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Nah, jadi saya ingin siapapun yang mendapat tautan link ini yang saya bagikan itu dapat merespon. Kalau sudah, tinggal kita siap bagikan, kita klik bagikan. Nah, ini kemudian kita salin tautannya, Pak Ibu ya, tinggal diklik. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kita memasukkan salinan ini, tautan link ini kita kumpulkan pada tugas ya, pada tugas yang diberikan oleh trainer oleh Bapak Muhammad Taufik, Ibu ya. Untuk survei sudah selesai, saya jelaskan. Saya lanjut ke kuis. Nanti untuk pertanyaannya setelah saya sekalian selesai ke form kuis, Bapak Ibu nanti bisa kita lakukan sesi tanya jawab ya. Nah, sekarang saya akan, ini tadi survei ya yang kita buat.
Saya akan mencontohkan bagaimana membuat kuis ya, kuis ulangan harian, ulangan semester, Bapak Ibu. Kita klik kuis baru di sini. Kita klik kuis baru di sini. Kita sama seperti tadi ya, kita kasih judul ya, ada pratinjau, ada tema, ada bagian sama. Hanya perbedaannya yang paling mendasar pada kuis kita harus menambahkan poin, kemudian harus mencentang jawaban yang benar ya, itu perbedaannya. Saya kasih judul di sini, misalkan tugas, kasih judul misalkan kuis ya, kuis pertama ya, Ibu ya, kuis 1 misalkan ya. Kemudian kita kasih tema, sisipkan gambar, kasih tema, misalkan temanya apa ya. Nah, di sini cari misalkan tema materinya misalkan tentang matematika. Ada ya, matematika. Temanya kita cari sini. Nah, ini kan muncul ya. Kita pilih aja misalkan gambar yang ini, kita tambahkan lagi proses, kemudian tema yang background luarnya kita tambahkan juga supaya memperbagus ini ya form kita. Misalkan saya mau pilih yang mana ya, di atas sini juga bisa, atau saya pilih yang ini saja. Nah, yang kantor ya. Selanjutnya misalkan di sini ini kuis satunya, kasih nama ini ya, kuis 1 misalkan matematika ya contohnya. Kemudian kita masukkan deskripsinya. Mungkin di sini misalkan soal kita itu bentuknya pilihan ganda semuanya gitu ya. Maka bisa kita deskripsinya misalkan pilihlah jawaban yang paling benar gitu ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan pilihlah jawaban yang paling benar, misalkan deskripsinya ya. Pilihlah jawaban misalkan yang paling benar ya. Nah, ini untuk deskripsinya. Kemudian untuk pertanyaannya sama kita tambahkan baru dulu. Biasanya kan kalau siswa mengisi identitas dulu ya, berarti kita buat bagian dulu. Di sini kita klik bagian. Misalkan bagian apa ini ya? Biasanya bagian identitas diri bisa ya, identitas diri misalkan. Nah, apa bagian identitas dirinya? Misalkan nama ya. Berarti kalau nama berarti teks ya, bukan pilihan, berarti teks. Nah, kita ketik di sini nama. Ya, ketik 2. Kemudian jangan lupa harus diisi. Kita klik ya. Poin nama tidak dikasih poin, tambahkan baru, misalkan lagi kelas. Nah, kelas misalkan bentuknya pilihan ya, siswa tinggal memilih kelas berapa dia. Kita klik, kita buat yang pilihan. Ini kelas, kan? Kelasnya misalkan banyak, 10 IPA 1, IPA 2 misalkan ya. Bisa kita buat di sini, ini 10 aja, saya buat kelasnya 3 saja. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, selanjutnya kita akan membuat pertanyaannya. Saya juga sudah menyiapkan di Word-nya untuk mempercepat. Di sini saya ya buat beberapa tipe soal. Yang pertama tipe soal yang terkait dengan matematika dulu ya, mungkin Bapak Ibu ya, yang terkait dengan equation dulu. Ya, di sini Bapak Ibu yang guru mengajar matematika atau IPA biasanya ada equation-nya. Nah, itu saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu. Ya. Di sini saya sudah mempersiapkan pertanyaan. Misalkan pertanyaan saya ini saya copy dulu ya. Saya perbesar. Nah, misalkan ini pertanyaan saya ya. Saya copy. Kalau kita mengetik langsung juga bisa. Saya hanya mempercepat saja. Berarti kita klik pilihan ya. Karena kita akan membuat soal pilihan ganda. Klik pilihan. Pertanyaannya kita masukkan. Kita paste.
Bapak Ibu, kelebihan dari Microsoft Form ini ada tab untuk matematika ya. Jadi kita tidak untuk option pilihannya tidak perlu menjadikan dalam bentuk gambar. Di sini kita klik 3 di sini, ada acak opsi di sini, ada drop down, ada matematika. Nah, acak opsi bisa kita klik, nanti opsinya akan teracak, ABCD itu akan teracak. Ada subjudul itu misalkan seperti tadi ya, ada pertanyaannya, ada equation-nya, berarti kita perlu subjudul. Kemudian kita juga menghidupkan tab untuk matematikanya ya, untuk equation-nya. Nah, saya copy dari Word tadi yang sudah saya siapkan, misalkan ini subjudulnya ya. Saya letakkan di subjudul, saya copy. Saya masukkan ke sini, masukkan persamaannya ya. Saya pastekan. Oke ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian untuk option pilihannya ABCDE bisa secara langsung kita masukkan ya bersama-sama, tidak satu persatu. Caranya seperti ini untuk option pilihan. Ini kan ABCDE Bapak Ibu ya. Kita blok dulu. Kemudian ini untuk numberingnya ini kita nonaktifkan ya. Kita nonaktifkan seperti ini ya. Kemudian kita copy ya. Ctrl C, kita pastekan, kita buka form tadi. Nah, karena itu tadi berupa equation, maka di sini kalau ini beralih ini untuk teks, maka kita ubah ke matematika, yaitu kita klik, kita hidupkan 1 2 3 di sini ya. Saya ulangi, untuk equation yang pilihannya berbentuk equation ya. Jadi kita klik di sininya tadinya ABC, kita klik menjadi 1 2 3. Selanjutnya kita pastekan. Nah, ini udah masuk semua. Cara merubah ke matematikanya tinggal kita klik sini ya. Nah, ini otomatis sudah langsung berubah. Jadi cepat, praktis ya. Sangat membantu sekali Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu satu persatu. Jadi langsung A, B, C, D, E ini sudah langsung otomatis masuk ke soal ini ya. Ini saya hapus. Nah, kemudian jangan lupa dikasih poin. Nah, poin ini jumlah totalnya berapa ya? Pasti 100 ya. Kalau kita misalkan cuma membuat 25 soal, berarti satu soal poinnya mungkin 20 ya. Nah, ini kemudian kita pilih juga, kita centang jawaban yang benarnya yang mana ya. Jadi untuk bentuk kuis ini jangan lupa jawaban benarnya yang ini. Kita klik jawaban tepatnya. Oke. Sudah jadi soal yang pertama ini ya. Soal yang berbentuk equation pada option pilihannya. Sekarang saya akan mencontohkan berikutnya. Ya, soal pilihan yang bentuknya soal ya. Biasanya Bapak Ibu misalkan soalnya itu ada teksnya, ada gambarnya ya. Nah, ini karena matematika, jadi saya contohkan seperti ini. Jadi ada teksnya, kemudian ada gambarnya. Nah, caranya berarti teksnya ini kita copy di pertanyaannya. Atau kita ketikkan pada pertanyaan sini ya. Kita pastekan. Nah, kemudian untuk gambarnya kita masukkan di sini. Kita klik. Tentu saja sebelumnya Bapak Ibu harus menyiapkan dulu gambar ini, harus disimpan dulu ya. Bapak Ibu sudah menambahkan snipping tools semua. Jadi snipping tools ini sangat berguna sekali kalau kita ingin menggunting atau mengcopy suatu gambar ya. Saya contohkan. Nah, ini tinggal new, kita tinggal pilih area yang akan kita ambil seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal sini ya disimpan di mana. Nah, saya sudah lakukan itu, saya sudah simpan itu ya. Itu adalah salah satunya di antaranya aplikasi snipping tools ya. Untuk screenshot kehadiran juga snipping tools ya kan, bisa juga. Saya kembali ke kuis tadi. Ini berarti kita akan menambahkan gambarnya. Kemudian kita tidak perlu ini ya, tidak perlu subjudul, berarti kita bisa subjudulnya kita matikan ya, tidak kita centang. Nah, ini subjudulnya akan hilang. Kemudian kita klik sisipkan medianya, kita pilih gambar, kita unggah. Nanti dia akan masuk ke file folder kita ya, Bapak Ibu. Nah, ini unggah. Di sini saya pilih filenya di mana ya.
Saya pilih, misalkan di sini. Nah, ini soal gambar tadi ya yang sudah saya simpan di sini. Saya buka. Nah, ini lagi proses. Nanti soalnya akan muncul. Jadi ada pertanyaan, ada gambarnya ya. Ini lagi proses sepertinya. Sinyal ya, Ibu ya. Pengaruhi. Saya sambil dia berproses, saya masukkan dulu untuk opsinya, opsi pilihannya. Nah, ini masih berupa equation ya. Ini saya C, saya pastekan. Nah, karena tadi berupa matematika, jangan lupa di sini kita alihkan dulu ke 1 2 3. Kita pastekan C, bukti ya. Nah, ini kemudian kita ubah ke equation-nya ya, sudah berubah ini. Ini untuk tipe soal yang seperti ini ya. Jadi ada pilihan, ada gambarnya ya. Kita saya reload dulu. Ya. Ini lagi proses ya. Ini ya. Bapak Ibu sudah ini ya, saya sudah mencontohkan membuat identitas diri, membuat tipe soal seperti ini. Nah, ini masih proses ya, loading. Kita tambahkan lagi, misalkan pertanyaan biar dia berproses ya. Kita tambahkan baru, misalkan ya, bentuknya yang seperti ini misalkan ya. Nah, di option pilihannya itu ada gambarnya, A-nya ada gambarnya, B-nya juga ada gambarnya, kemudian C ada gambar, D juga ada gambar, yang E juga ada gambarnya. Nah, bagaimana cara kita memasukkan ke dalam Microsoft Form? Caranya adalah untuk mempraktisnya ya Bapak Ibu, tinggal kita snipping tools soal beserta gambarnya ya beserta option pilihannya. Jadi kita bisa snipping tool sini, kita new ya, kita snipping tool ya di sini. Nah, secara langsung antara gambar soal ya, pertanyaan dan option ABCDE-nya. Jadi nanti langsung kita simpan berupa gambarnya ya. Masuk ke form tadi. Apakah sudah ada? Belum ya, masih muter-muter ini. Pertanyaannya berarti di sini tinggal kita sininya ya. Untuk pertanyaannya. Kemudian gambar tadi kita sisipkan di sini. Nah, ini alhamdulillah sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi tadi yang ada grafik, ada pertanyaannya, ada gambarnya di sini ya. Sudah masuk. Nah, sekarang yang tadi yang sudah saya lakukan lagi, kita sisipkan gambar, kita unggah. Kemudian kita tunggu ya. Nah, ini antara soal dan ABCD-nya sudah saya jadikan gambar. Kita buka. Kemudian untuk optionnya bagaimana? Karena di sini kan sudah ada ABCDE-nya. Makanya ini ya, sudah ada ini soalnya, ini optionnya A, B, C, D, E. Oh ya, jangan lupa di sini tadi kita centang dulu jawaban yang benarnya. Misalkan jawaban benarnya adalah yang ini. Ya. Ini kalau kita sudah mengisi satu kali, maka otomatis di soal berikutnya sudah terisi poinnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk optionnya, kalau soal seperti ini kita buat optionnya di sini tidak perlu matematika, jadi untuk matematikanya bisa kita tidak aktifkan ya, tab matematikanya. Sini kita bisa isi A ya, A, kemudian B optionnya ya, kemudian C, ya, jadi ini adalah tipe yang ketiga ya, perbedaannya seperti itu. Jadi di sini soal dan gambarnya kita jadikan dalam satu pertanyaan. Kemudian untuk optionnya kita ketikkan A, B, C, D, E. Misalkan jawabannya adalah C, kita centangkan C. Bapak Ibu. Ini
Untuk tipe soal yang lain, untuk yang teks, Bapak Ibu tinggal mengklik saja ya, tinggal mengisikan ya. Misalkan teksnya seperti bahasa Indonesia ya, tinggal dimasukkan saja. Misalkan saya punya contoh soal di sini yang untuk bahasa Indonesia ya. Soal jawaban panjangnya. Ini saya kopikan dulu, misalkan ini ya. Ini ada 3 paragraf, ini saya jadikan sebagai wacananya ya, sebagai wacana untuk soal saya ya. Bentar. Nah, kita copy dulu. Nah, kita tinggal mempastekan di soalnya ya. Ke sini. Nah, ini bisa kita langsung kopikan. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Jadi dengan khawatir mau di enter ya, tinggal dirapikan seperti ini. Nah, ini untuk teks soal yang berbentuk bahasa Indonesia ya. Nanti tinggal dibuat pertanyaannya. Misalkan pertanyaannya di sini bisa mengetikkan ya. Misalkan berdasarkan teks di atas ya, berdasarkan teks di atas pikiran pokok, misalkan ya, mungkin ini ya soal guru bahasa Indonesia ini Bu Nur Hasanah ini lebih menguasai ini ya. Misalkan pikiran pokok ya, pikiran pokok pada paragraf pertama adalah, mungkin gitu ya, model soalnya seperti itulah. Nanti tinggal masukkan optionnya ya. Nah, ini kalau berarti jangan dimasukkan di teks ya. Kalau ini teksnya berarti tidak ada option pilihannya. Berarti kita hapus, kita salah tadi. Tambahkan barunya di pilihan juga kalau gitu ya. Masih di pilihan, hanya saja di sini kita pastekan. Nah, ini ya, kita rapikan. Nah, harus kita buat tadi ya pertanyaannya. Klik misalkan pikiran pokok pada paragraf pertama adalah, nah, Bapak Ibu tinggal mengetikkan sini ya, apa ya. Ini itu untuk bentuk kuis ya, untuk kuis. Kemudian kalau sudah siap, tinggal kita lihat di sini di pengaturannya, Bapak Ibu, terpenting sekali pengaturan di sini. Opsi untuk kuis, tampilkan hasil otomatis. Responden akan melihat hasil dan jawaban yang benar mereka segera setelah mengirimkan kuis. Jadi kalau ini aktif, berarti Bapak Ibu, siswa kita itu setelah dia mengirimkan jawaban, dia akan langsung melihat hasilnya, dan dia juga bisa mengetahui, misalkan dia memilih jawaban 1, misalkan nomor pertama itu jawabannya harusnya A gitu ya, dia pilih E, maka akan terlihat di situ jawaban yang benarnya adalah yang A tadi ya. Jadi dia akan melihat jawaban yang benarnya ketika dia mengklik jawaban yang salah. Nah, kalau kita siswa supaya tidak mengulangi gitu ya, maka kita bisa menyetelnya 1 responden ya, 1 kali saja. Hanya saja itu berlaku untuk jika dia satu organisasi dengan kita. Kalau kita membagikan secara umum ya, mungkin siswa kita itu Bapak Ibu mungkin mengajar bukan hanya di satu sekolah gitu ya, ada di sekolah lain. Nah, sekolah lain itu siswanya tidak menggunakan akun Office 365 ya, maka Bapak Ibu bisa menyetelnya nanti dibagikan sini untuk anyone with the link ya, siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Kemudian ini kita matikan ya, jadi supaya dia tidak tahu jawaban yang salahnya tadi. Misalkan dia menjawab jawaban yang salahnya, dia tahu jawaban benarnya. Kadang siswa kalau kita tidak aktif ini, kita hidupkan, dia bolak-balik, dia pertama dikerjakan dulu sembarang ya, dicentang dulu jawaban salahnya, nanti tinggal dia ulangi lagi gitu ya, ulangi lagi. Nah, jadi Bapak Ibu supaya tidak terjadi
ini kita matikan, jadi dia tidak tahu jawaban nilainya itu berapa ya, jawaban benarnya, kecuali kita sudah ini ya melihat hasil yang kita menyampaikan kepada respondennya. Kemudian jangan lupa juga di sini kalau kita untuk membagikan ke semua siapapun ya, ke siswa kita yang ada di luar ya, itu bisa kita hidupkan ini. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon ya. Jadi jangan diklik ini di organisasi saya. Atau Bapak Ibu misalkan Bapak sendiri nih atau Ibu sendiri yang punya akun, siswanya belum. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan form ini ya untuk membuat. Nah, untuk membagikannya diklik ini. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Kemudian terima tanggapannya. Nah, ini sudah, ini untuk pengaturannya. Kalau sudah siap tinggal kita bagikan. Kan. Baik Bapak Ibu, itu tadi untuk materi form survei dan form kuis. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu host ya. Mungkin bisa diarahkan kalau ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, mungkin ini Bapak Muhammad Taufik lagi di perjalanan ya, Bapak? Ya, lagi di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu ya screen-nya Pak, biar Pak Topiknya bisa terlihat juga. Iya, Saya Ibu. matikan dulu berbagi layarnya. Baik. Sudah masuk Pak Topik? Ya, masuk video saya. Nggak tahu kalau di sana. Iya, masuk. Ya, selamat siang dan selamat mengikuti workshop. Terima kasih kepada Ibu admin atau host workshop Office 65 SMA 2 Samboja yang bekerja sama dengan yang sekolah lain. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan trainer Juniati SMPD yang telah memberikan materi insya Allah pada hari ini ya, dan juga insya Allah beliau juga yang ngisi besok karena saya 2 hari ini ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa mengisi materi, tapi insya Allah beliau juga termasuk trainer yang hebat ya, karena termasuk dalam ranking 2 ya waktu acara TOT kemarin, diseminasi TOT. Oke. Insya Allah nanti Ibu Jumiati yang melaporkan ke saya untuk pengunduhan daftar hadir ya, karena daftar hadir nanti akan kita sampaikan ke Pak Master Trainernya Pak Barudin. Untuk sementara kira-kira berapa jumlah pesertanya Bu? Sekitar kalau sekarang 70-an Bapak. 75 ini di Ya, data saya. 75 Pak. Alhamdulillah berarti semakin meningkat setiap hari ya. Dari hari pertama itu 89, hari kedua kemarin 90 berapa ya? 91. Ya 91, harinya 95 ya. Belum Pak, baru 76. 76. Sekarang 76. Ya, baru 76. Mungkin Kira masih baru jam 2 kali Pak. Nanti semakin banyak insya Allah. Untuk saya mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mendapatkan reading kodenya, untuk kelancaran kita bersama mengisi reading kodenya, link survei kemarin informasi dari Bapak Bahar masuk trainer kita baru sekitar 60-an yang kemarin. Dan nggak tahu nanti yang terus saya lakukan nanti ada informasi lagi berapa, karena beliau yang tahu persis siapa yang udah sampai yang belum, dan kita juga tidak tahu pasti, tapi ya peserta sudah reading kode gitu ya. Ini aku oke, itu aja. Selamat mengikuti workshop berikutnya. Seterusnya tetap semangat walaupun di siang hari ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Bapak.
Jumiati, trainer hebat. Terima kasih juga. Saya izin Ya. live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, silakan Bu Nur mungkin bisa dibantu atau diarahkan untuk sesi tanya jawabnya. Ya, terima kasih Bu Jumiati yang telah menyampaikan materi workshop Office 365 pada hari ketiga ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi yang kita sudah dengarkan tentang POM dan survei ya Ibu Jum ya. Iya. Nah, jadi Form silakan survei dan form quiz. form survei dan form quiz. Nah, jadi silakan yang ingin bertanya langsung saja nyalakan audionya dan silakan bertanya. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya karena kebetulan pemateri kita ini perempuan, jadi biar kita tahu lebih enak gitu kalau mau bertanya dengan yang pemateri perempuan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Imam Sapi'i, saya lihat mengangkat tangan. Silakan Pak. Pak Imam, persilakan Pak. Pak Nawawi ini Bu juga mau bertanya Iya, sepertinya. ya, silakan Pak Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada ngantuk ini belum ngopi, Bu. Ya, sambil ngopi Pak, nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Mungkin ini tadi terima kasih materi yang telah disampaikan. Mungkin usul aja ini sekedar usul, lebih banyak prakteknya mungkin ya, sambil kita memberikan bimbingan ya kepada teman-teman biar tidak pada bingung. Kayaknya kalau diterangkan nggak sambil praktek, ya kayaknya mau buka di mana arahannya masih kurang kurang. Saya sendiri masih kurang jelas begitu. Gimana? Oh, baik Itu aja. Jadi ya baik Bapak, Ibu. Sebenarnya harapan kami juga seperti itu. Ketika saya mengklik itu ya, Bapak Ibu juga langsung mempraktekannya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi misalkan seperti ini ya, layarnya Bapak Ibu bisa sambil bekerja ya. Bapak Ibu bisa ke Teams-nya ini ya. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik ya. Jadi jangan takut layar yang tadi itu dia akan berubah menjadi kecil. Jadi Bapak Ibu bisa misalkan membuka Chrome-nya ya, seperti saya ini. Harapan saya juga seperti itu Bapak. Jadi Bapak Ibu sudah sambil mempraktekkan yang sudah saya sampaikan tadi. Kira sama aja ya, bagus saja kalau begitu ya. Karena kalau pendengar bingung apa yang mau arahnya mau dikemanakan akhirnya kabur gitu. Jadi kayak tadi itu pertama buka POM ya, terus dilanjut dengan jadi buka POM dulu baru terserah aja nanti teknisnya gimana arahannya ya. Itu aja usulannya ya Bu ya. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ini sudah ya Bapak Ibu ya, bagus sekali. Jadi sambil Bapak Ibu selama workshop ini Bapak Ibu bisa sambil sambil mencoba ya. Nah, jadi sambil mengklik, jadi jangan khawatir layar kita bersama ini Bapak Ibu tinggal klik saja ke yang lain, dia tidak akan hilang ya. Selama Bapak Ibu tidak keluar, tidak mengklik tinggalkan, Bapak Ibu masih ada di layar itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik apa saja. Nanti hanya saja layarnya itu akan berubah menjadi kecil gitu ya tampilannya. Seperti itu. Mungkin Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini saya mau tanya karena saya di sini tidak bisa menggunakan pakai laptop. Kalau pakai HP di mana ya? Saya udah muter-muter dari tadi nggak ketemu itu Microsoft Form-nya. Oh, Ibu ketik dulu di Google Chrome,
atau di browsernya ketik dulu office.com-nya Bu. Jadi sama, baiknya menggunakan HP atau menggunakan laptop, portalnya adalah melalui office.com. Jadi Bapak Ibu ketikkan dulu office.com. Nah, nanti Ibu akan masuk ke portalnya tadi, ke aplikasinya ya. Ibu ketik, nanti akan masuk ke sini, ke Microsoft Office Home. Nah, itu ya. Jadi portalnya adalah melalui office.com. Bapak Ibu bisa mengetikkan di browser Chrome atau biasanya kalau di handphone itu kan ada di Google itu ya, browser Google itu. Nah, itu kita klik aja di situ. Nanti akan masuk ke aplikasi-aplikasi di Office Home, kemudian pilih yang POM. Ini yang bentuknya seperti ini ya, Microsoft POM. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih. Mau saya coba dulu nih Bu ya. Ya silakan Ibu. Ya, silakan Bapak Muhammad Irawan yang telah melambaikan tangan. Mungkin ada yang mau ditanya. Silakan Bapak. Mungkin tambahan juga Ibu Jum, kalau misalnya teman-teman lagi di jalan atau lagi melakukan kegiatan tidak bisa praktek, mungkin bisa di-download yang video yang direkam sama Ibu Jum nanti setelah kegiatan workshop. Jadi nanti bisa sambil diulang ya Ibu Jum ya. Jadi kita sambil main di laptop juga dan sambil menonton videonya bagaimana cara tadi Ibu Jum mempraktekkan untuk form quiz dan form survei ya. Begitu mungkin Ibu Jum ya. Ya bisa, betul sekali Bu Nur. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat rekamannya nanti ya setelah workshop ini selesai. Nanti ada di situ rekamannya, nanti tinggal diunduh ya. Seperti itu. Misalkan ini di hari-hari sebelumnya, ini saya ya. Di hari-hari sebelumnya itu juga ada ya. Di hari misalkan di sini. Nah, itu bisa dilihat ya rekamannya. Nah, ini misalkan di hari yang pertama, nah itu biasanya di sini di bawahnya sini ada hasilnya ya. Nah, diklik aja yang setelah rapat-rapat berakhir ini ya. Iya. Untuk rekaman videonya ya. Nah, seperti ini di ini ya. Nanti tapi ini belum selesai ya Bapak Ibu, jadi nanti jangan diunduh dulu ya, belum selesai. Baik Bapak Ibu, kalau saya lanjutkan lagi ya, sekarang ke bagaimana kita mengumpulkan tautannya. Nah seperti di sini saya bukakan di Teams Bapak Ibu ya, MO365 workshop ini. Di sini di workshop D3 ini ada tugasnya ya, saya klikkan dulu, lagi proses. Kita lihat dulu. Nah ini ada tugas yang diberikan oleh Pak Taufik, itu lihat tugasnya Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu nanti hari ini. Saya bukakan ya. Tugasnya. Nah, ini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu untuk D3 yang pertama, silakan upload screenshot kehadiran D3, kemudian link tautan form quiz, link tautan form survei, kemudian link tautan OneDrive. Nah, ini saya akan jelaskan bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugas seperti ini ya. Saya akan jelaskan. Kita kembali ke sini, ke yang sudah kita buat ini ya. Kita sudah buat kuis tadi dan survei. Kemudian saya cari dulu Teams-nya, di mana saya bisa menambahkan ya, menambahkan
Ini saya lihat dulu Teams-nya, Bapak Ibu. Saya yang Pak Taufik sebagai siswa ya, mungkin ini ya. Coba ini di MO36 Abizar ini saya klik ya, saya buka Teams-nya. Nah, ini Pak Abizar ada membuat tugas, coba saya cek dulu. Nah, ini ada tugasnya ya. Tugasnya Pak Abizar ini saya lihat di sini kan Pak Taufik sebagai siswa ya. Berarti saya berperan sebagai siswa yang akan mengumpulkan pekerjaan ya. Ini saya hapus dulu pekerjaannya. Nah, misalkan tugasnya, anggap saja tugasnya Pak Abizar ini sama seperti tugasnya Pak Taufik tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang berarti kita ke POM tadi. Saya awali dari POM survei dulu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah membuat POM survei tadi. Kita akan mengambil tautannya ya, tautan linknya. Caranya seperti ini. Kita klik bagikan. Kemudian di sini sudah siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Oke, kita salin Bapak Ibu. Kita klik salin. Ya. Kemudian kita kumpulkan ke pekerjaan tadi ya. Kalau Bapak Ibu berarti mengumpulkannya ke tugas workshop D3 ya. Saya kumpulkannya ke sini contohnya, misalkan tadi di sini ya. Nah, cara mengumpulkannya berarti tambahkan pekerjaan atau ad hoc kalau yang berbahasa Inggris. Tambahkan pekerjaan. Ya, lagi proses. Kemudian karena kita akan menambahkan tautan, yang kita klik adalah tautan. Ini ya, tautan Bapak Ibu, diklik tautannya. Kemudian kita pastekan di sini yang tadi sudah kita salin, kita paste. Kemudian kita masukkan deskripsinya. Apa ya? Misalkan tautan link tadi survei ya. Tautan link form survei. Misalkan ya, Bapak Ibu mau kasih nama juga lebih bagus. Tidak juga tidak apa-apa. Nah, nanti Pak Taufik akan memeriksa jawaban Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, saya juga mendapat amanah. Jadi untuk menyampaikan bahwa Bapak Ibu untuk membuat form dan kuisnya ya, form survei dan kuisnya itu tidak mesti selengkap-lengkap saya tadi. Boleh 1 atau 2 pertanyaan saja. Misalkan surveinya 2 pertanyaan, kuisnya juga 1 atau 2 pertanyaan sudah cukup. Tidak perlu panjang-panjang ya, untuk sekedar memastikan bahwa Bapak Ibu semua bisa membagikan tautan linknya dan mengumpulkannya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak usah lengkap-lengkap. Kemudian kalau sudah seperti ini ya, kita lampirkan. Ya, jadi sudah kita tadi saya ulangi, kita klik tambahkan pekerjaan ya, kemudian tautan, kita paste di sini, kita ketik judulnya apa, kemudian kita lampirkan. Nah, nanti sudah masuk jawaban kita 1 ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi pekerjaan kita untuk link kuis. Berarti kita buka dulu kuisnya. Nah, kita buka dulu kuisnya. Saya buka kuisnya, Bapak Ibu, yang sudah kita kerjakan tadi. Ini ya, kuis 1 matematika. Misalkan ini soalnya kita bagikan. Ya, bagikan. Nah, ini sudah siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Oke, kita salin. Ya, salin tautannya sama seperti tadi, kita buka Teams-nya di mana kita mengumpulkan pekerjaan. Ya, saya kumpulkan di sini. Ini contohnya ya, kalau Bapak Ibu mengumpulkannya di workshop D3. Kalau kita menggunakan tautan, kita klik tautan, kita paste di sini. Nah, kemudian masukkan deskripsinya, misalkan tautan link form kuis ya. Sekarang kuis nama. Nah, Bapak Ibu kemudian lampirkan. Ini sudah ada 2 yang kita kumpulkan. Nanti untuk OneDrive sama. Nah, sekarang saya contohkan lagi kalau kita menambahkan screenshot kehadiran. Nah, Bapak Ibu tambahkan pekerjaan. Ya, kalau dia berupa foto atau file yang lain, kita mengkliknya di sini. Unggah dari perangkat ini. Ya, unggah dari perangkat ini Bapak Ibu. Nah, jadi dia akan masuk ke laptop kita. Bapak Ibu tinggal misalkan saya pilih, anggap aja fotonya ini ya. Screenshot kehadirannya. Saya buka.
Nah, ini lagi proses. Sudah selesai. Oke, selesai. Nah, ini sudah ada 3 ya. Tinggal nanti 1 tambahan lagi. Kalau sudah, jangan lupa diklik kumpulkan lagi atau turunin. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau siswa kita yang menggunakan handphone ya, rata-rata yang menggunakan handphone pada Microsoft Teams-nya, cara dia mengumpulkan sama seperti ini ya. Hanya saja fotonya sudah disiapkan ya. Misalkan soal itu ditulis di buku, baru dipoto, kemudian nanti siswa tinggal menambahkan pekerjaan. Setelah menambahkan pekerjaan, baru kemudian dia pilih fotonya ya, kalau menggunakan handphone. Pilih foto yang sesuai dengan jawaban, kemudian dikumpulkan, Pak Ibu ya. Itu cara kita untuk mengumpulkan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa menambahkan audio, misalkan kalau yang mungkin tugasnya itu misalkan merekam suara ya, merekam suara juga bisa. Jadi tinggal kita tambahkan aja, tambahkan pekerjaan, kemudian unggah dari perangkat. Nah ini bisa ya, mau audio, mau video bisa kita unggah. Bisa dikumpulkan oleh siswa kita ya, kalau kita memberikan tugas seperti itu. Nanti saya kumpulkan satu lagi setelah saya menjelaskan tentang OneDrive, setelah lengkap baru dikumpulkan ya. Itu Bapak Ibu bagaimana cara kita mengumpulkan pada tautan atau link pada tugas ya. Sekarang materi yang berikutnya, saya masuk ke materi yang berikutnya yaitu OneDrive. Caranya Bapak Ibu seperti tadi ya, lewat office.com, kemudian masuk ke sini, ke office home-nya ini, pilih OneDrive. OneDrive itu yang gambar awan ini, OneDrive. Nah, Bapak Ibu tinggal klik OneDrive-nya. Dia akan terbuka ya, sudah disiapkan di sini. OneDrive ini adalah kapasitas penyimpanan Bapak Ibu ya, atau penyimpanan di awan, namanya OneDrive ya. Jadi setelah Bapak Ibu memperoleh akun Office 365 ya, baik sekolah Bapak Ibu mungkin deploy akun atau ini ya, mendapat akun dari SMA Negeri 2 Samboja, maka Bapak Ibu secara otomatis mendapat kapasitas penyimpanan di OneDrive itu sebesar 1 terabyte. Jadi 1 tera ya. Sangat besar sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian 1 terabyte itu bisa kita gunakan untuk menyimpan file-file yang ada di laptop Bapak Ibu ya. Bisa dengan cara seperti ini. Ya, kita unggah di sini, bisa unggah file atau unggah folder. Jadi ketika mungkin suatu ketika laptop Bapak Ibu mungkin hang atau install ulang, maka aplikasi atau file-file yang sebelumnya itu sudah masih ada tersimpan di OneDrive Bapak Ibu. Atau suatu ketika misalkan Pak Nawawi mungkin ya sebagai kepala sekolah ke dinas gitu ya, kemudian kelupaan tuh tidak membawa laptop. Nah, maka asal dia ingat itu tautan linknya ya, ingat akun Office-nya dan passwordnya ya, sandinya, dia bisa membuka ya, membuka di mana saja, di laptop mana saja ya, asalkan dia sudah mengunggahnya di OneDrive. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Jadi Bapak Ibu bisa mengunggah ya, kalau di kapasitas di HP di laptop kita mungkin berapa saja ya kapasitasnya. Jadi bisa kita simpan di OneDrive dengan catatan tidak ada aplikasi-aplikasi bajakan ya. Semua file, folder ataupun video, audio semua bisa kita unggah di sini ya. Nah, untuk materi hari ini saya akan mengunggahkan jadi 1 PPT ya, PowerPoint Bapak Ibu. Jadi kita klik di sini, filenya ini diunggah, unggah file. Bapak Ibu bisa mengikuti ya, unggah file. Nah, ini kemudian kita pilih filenya ya. Misalkan pilih file PowerPoint ya, PowerPoint. Kemudian diharapkan oleh Pak Taufik sebagai trainer itu yang diunggah untuk tugasnya adalah file PowerPoint Bapak Ibu ya, PPT. Kita klik, kita buka. Nah, ini lagi proses mengunggah 1 item ke dokumen. Nanti akan masuk sini ya, kita tunggu dulu, lagi proses loading. Sebentar lagi. Nah, ini sudah muncul ya, sebentar lagi. Kita tunggu. Nah, ini ya. Nih, peluang kejadian bersyarat
Nah, ini ya beberapa detik yang lalu. Nah, ini Bapak Ibu, baru saja saya unggah yang ini. Nah, di sini ada pribadi, ada dibagikan. Kalau dibagikan berarti Bapak Ibu sudah membagikannya ya. Artinya orang lain bisa mendownload atau melihat folder Bapak Ibu atau file Bapak Ibu. Kalau pribadi ini berarti tidak kita bagi, tidak kita share ya, hanya kita yang bisa melihatnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membagikannya, misalkan agar orang lain atau siswa kita itu bisa mendownload materi kita ya. Nah, itu atau melihatnya. Ini caranya seperti ini. Ini ada tanda seperti panah ini ya. Untuk membagikan kita klik ini Bapak Ibu. Nah, di sini tulisannya siapa saja yang memiliki tautan dapat mengedit. Dapat mengedit itu berarti PPT Bapak Ibu ini bisa diubah-ubah. Nah, kita tidak mau ya. Kita inginnya PPT kita ini tetap utuh seperti ini ya. Kemudian orang yang melihat bisa mendownload. Setelah dia download terserah dia mau apakan ya. Berarti kita harus atur ini. Jangan siapa saja yang memiliki tautan dapat mengedit. Kita ganti. Kita ganti. Siapa saja yang memiliki tautan, di sini izinkan pengeditan, kita tidak centrang ya. Nah, jadi kita tidak hidupkannya. Jadi artinya yang melihat file kita ini hanya bisa melihat, mendownload, tapi tidak bisa mengedit langsung di situnya ya. Setelah dia mendownload baru dia bisa mengedit. Nah, ini ya. Kalau sudah, jadi saya ulangi ini siapa saja yang memiliki tautan, kemudian izinkan pengeditannya dimatikan ya. Terapkan. Nah, kalau sudah terapkan, tinggal disalin tautannya. Ini salin tautannya ya Bapak Ibu, yang gambarnya seperti rantai. Rantai 2 bergandengan ini salin tautannya. Kita klik salin tautan. Nah, ini sudah disalin. Kita kumpulkan ke tugas tadi. Nah, tugas tadi ada di sini. Nah, tambahkan pekerjaan. Ya. Tambahkan pekerjaan, kemudian tautan. Nah, ini saya pastekan di sini. Kemudian masukkan deskripsinya. Sini tautan, link, OneDrive ya, OneDrive. Nah, tugas kita berarti sudah lengkap ya. Bapak Ibu, tugasnya sudah lengkap. Jadi yang mengikuti saya bisa langsung menyelesaikan tugasnya dan dikumpulkan ya. Sudah lengkap, ada 4 ini screenshot kehadiran ya, ini tadi ya. Kemudian ini tautan link form survei, tautan link form quiz, kemudian tautan link OneDrive. Sudah lengkap, tinggal kita kumpulkan ya. Jangan lupa dikumpulkan ya. Batalkan pengumpulan, kita batalkan dulu ya, kemudian kita kumpulkan lagi. Ya, jadi kalau sudah mengumpulkan tadi dibatalkan dulu, baru kita kumpulkan lagi. Nah, sudah masuk nanti ya, nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk di Teams ini, di Teams MO365, ya, MO365 ini, nah saya bisa melihat di sini tadi ya, di tugas kantong tugas 2 ini ya, kantong tugas 2 workshop D3, karena saya sebagai menggunakan akun Pak Muhammad Taufik, saya bisa melihat ya siapa-siapa saja. Nah ini sudah ada yang mengumpulkan, berarti nih Pak Muhammad Alimuddin sudah dikumpulkan. Ini ada yang baru melihat, Cica Adriaco ya, Andriaco ya, itu sudah melihat. Kemudian Ibu Mega Ayunita sudah melihat ini ya. Jadi kalau kita di pos pengajaran sehari-hari seperti itu Bapak Ibu, kita bisa melihat siswa-siswa kita siapa yang aktif ya, siapa yang dia hanya melihat ya, tapi tidak pernah mengumpulkan pekerjaannya, bisa kita lihat dari sini, kita pantau. Nah, ini sudah ada yang mengumpulkan, Pak Saifuddin Juri ya, nanti biar Pak Taufik yang menilainya ya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat juga bentuknya seperti apa ya, tinggal kita klik aja nih ya. Misalkan punya Pak Saifuddin Juri nih ya, kita sebagai guru nih misalkan ya. Nah ini, nah apakah ini sudah cocok? Nanti tinggal dicek fotonya ya. Nah
Ini misalkan diklik. Apakah betul fotonya sudah sesuai? Kemudian nanti ini misalkan link form kuisnya apakah sudah betul ya. Nah, sudah terbuka. Kalau sudah terbuka berarti betul, seperti itu. Nanti tinggal dinilai ya oleh Pak Taufik. Pembelajaran ya. Yang pertama melibatkan proses mental secara maksimal yang berarti aktivitas peserta didik untuk berpikir. Jadi di dalam pembelajaran fikih kita memang ada proses mental secara maksimal. Kalau memang misalnya kita dalam pembelajaran itu ada perbedaan karakteristik dari siswa kita harus pinter-pinter. Bu Nur Hasana, itu suara dari mana ya? Halo, Bu? Iya. Baik Bapak Ibu, itu untuk materi hari ini sudah saya jelaskan semua. Bagaimana kita membuat form survei, kuis, kemudian bagaimana kita mengunggah file di OneDrive, kemudian bagaimana kita tadi mengupload ya. Mengupload pada tugas sudah saya jelaskan semuanya. Saya kembalikan lagi ke Bu Nur Hasana. Ya, bagaimana Bapak Ibu mengenai tentang materi yang OneDrive ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau materi yang sebelum-sebelumnya mungkin masih belum paham atau masih ada yang bingung untuk cara-caranya, bisa langsung ditanyakan saja Bapak Ibu, biar kalau bertanya langsung pada workshop lebih enak ya Ibu Jum ya, daripada via Japri. Biasanya mungkin malu di workshop, langsung malamnya mungkin di Japri karena nggak paham gitu ya. Mungkin lebih baik sekarang aja ya Bapak Ibu yang mau bertanya, biar penjelasannya lebih secara langsung. Kalau lewat chat lagi nanti takutnya malah makin tidak paham ya Ibu Jumi ya. Ya betul Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, kita masih ada waktu sekitar setengah jam ya Ibu Jum ya. Iya. Ya, untuk yang mau bertanya-tanya silahkan dinyalakan saja audionya. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan. Serta kita alhamdulillah sudah 79 ini yang masuk. Semoga masih Jumat habis dari Sabtu itu, ya Allah, berapa? Jadi kita orang kan 2 hari, Jumat sama Sabtu. Jumatan bilang dah semuanya, tinggal 2 orang guru aja, Ibu Kurnia sama Ibu Melayati sama saya. Semua guru aja kita ada. Ibu Jumi mungkin bisa nyalakan audionya. Ya, Bapak Ibu bagaimana? Masih semangat kan materinya? Ya. Aneh nih, saking merasa aduh nih yang mana duluan ini mau dikerjain. Tenang aja Bapak Ibu, karena waktu mudah. Masih sekitar Sabtu ya Ibu Jum untuk terakhir pengumpulannya ya. Iya, jangan khawatir juga, nggak mesti harus banyak kan. 1 soal pun juga sudah boleh ya. 1 survei, 1 soal kuis juga sudah boleh. Asalkan Bapak Ibu bisa membagikan tautannya, mengambil, kemudian dikumpulkan seperti tadi ya, caranya mengumpulkannya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Atau sudah paham semua ini? Jadi harapan kami Bapak Ibu, selain Bapak Ibu itu menguasai ya, artinya memahami, Bapak Ibu juga nantinya bisa membantu siswa. Jadi ketika nanti di pembelajarannya kan ini akan kita praktekkan ya, akan kita praktekkan dalam pembelajaran kita di kelas setiap hari. Nanti Bapak Ibu bisa membantu siswa-siswa Bapak Ibu mungkin yang
agak kesulitan gitu ya, kesulitan untuk mengumpulkan tugasnya, caranya bagaimana. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu, sudah menguasai dan bisa menyampaikan ke peserta didiknya. Itu harapan kami Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi MicroSteam ini aplikasi yang sangat komplit ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin misalkan mau mengadakan rapat virtual, ya Bapak Ibu tinggal klik saja ya rapatnya ya. Jadi sangat sangat lengkap sekali ya. Sudah ada di sini aplikasinya. Mungkin tambahan juga kan Ibu Jung, bagi Ibu Bapak yang sudah punya akun tapi anak-anak tidak bisa mengakses, ya bisa ya Bu ya, kan tidak perlu Bisa. ada akun Microsoft juga, tapi bisa langsung yang tadi disampaikan untuk form kuis dan form surveinya diklik untuk siapa saja yang dapat melihat, dan anak-anak pun bisa mengerjakan langsung ya Ibu Jumi ya. Ya, betul sekali Bu Nur. Ya, jadi kita ubah posisinya anyone with the link. Jadi siapapun yang memiliki tautan dapat merespon, maka siapa saja siswa kita itu bisa merespon ya. Jadi alhamdulillah di sekolah saya juga di SMA Al-Hayat Samboja juga sudah menggunakan Microsoft Teams dalam pembelajaran. Jadi di Microsoft Teams ini selain kita memudahkan kita dalam mengoreksi ya, jadi kita cukup mengoreksi, membuka file ya, seperti tadi tinggal kita koreksi, kita kasih respon, kemudian kita kembalikan. Nah, siswanya langsung bisa mengetahui nilainya, dan dia bisa memperbaiki kembali. Jadi sangat praktis ya. Kalau kita ingin mengadakan virtual, ya tinggal kita klik. Bahkan rapatnya ini ya, seperti ini, sudah berapa jam itu ya, akan terus berjalan ya. Mungkin paket datanya aja ya. Tapi kalau yang menggunakan WiFi, mungkin WiFi sekolah bisa di sekolahnya ya. Jadi Bapak Ibu, itu untuk Microsoft Teams. Itu baru Teams-nya ya. Yang lain-lainnya Office 365 itu bukan hanya Teams ya. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin juga dari Pak Taufik juga sudah. Jadi ada aplikasi-aplikasi lainnya ya. Ada Word, Excel, PowerPoint, Cloud Notebook ya. Kemudian Sway. Nanti insya Allah yang besok saya sampaikan Sway. Sway ini menarik sekali ya. Jadi Sway ini seperti PowerPoint tapi dia bergerak ya. Itu untuk insya Allah besok ya. Besok Pak Taufik juga akan bergabung, Bapak Ibu, hanya saja mungkin karena di perjalanan, jadi bergabungnya diusahakan saat penutupan beliau sudah bergabung ya, bersama-sama Bapak Ibu semua. Bagaimana Bu Nur? Apa sudah cukup Bapak Ibu ini untuk acara hari ini? Bapak Ibu, apakah sudah paham atau sepertinya malu-malu ini Bu Jumi mungkin ya? Atau mungkin karena saking ngantuknya, ini mungkin karena sudah siang. Semangat Bapak Ibu ya. Saya tadi pagi itu jam 8:30 itu menggantikan Pak Taufik juga ya untuk di SMA Negeri 2 Marangkayu. Jadi saya ini sudah berbicara dari jam 8:30 tadi pagi. Saya 8:30 tadi masuk di SMA Negeri 2 Marangkayu ya. Jam 9 mulai, selesainya tadi jam 11 ya. 2 jam, kemudian saya istirahat sebentar, masuk lagi di sini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus semangatnya. Ini Bu Siti Sulikah yang menyalakan audio bisa bertanya atau mungkin mau berkonsultasi untuk pengerjaan tugas atau materi. Benar, ini mau bertanya, terima kasih. Iya. Ini juga sih Bu, karena tampilannya di HP dengan di laptop itu berbeda ya. Saya masih pusing nyarinya posisi untuk pengaturan supaya nggak dilihat oleh tidak diedit sama banyak orang. Nah itu tadi masih saya aplikasikan. Terus yang ini yang saya bingung ya Bu. Ya, berarti di OneDrive Bu ya? Ya di OneDrive tadi. Itu udah dapat Bu. Karena masih tampilannya beda ya Bu di HP sama di laptop, jadi saya masih bingung cari salinan di mana, itu masih bingung.
Terus yang ini yang untuk form survei saya nggak ngerti bukanya di mana. Form surveinya baik Ibu Siti Suliha. Jadi form surveinya sama di form juga. Jadi kita masuk ke form ya. Dari Office tadi kan, office.com tadi ya. Masuk ke portal sini kan. Kemudian pilih formnya, masuk di form juga. Kemudian untuk survei pilih yang bentar saya. Untuk survei pilih yang formulir baru Ibu, formulir baru. Ya. Kalau untuk survei. Jadi kita klik formulir baru kalau ingin membuat survei. Ya. Oh gitu, baiklah. Bu, sebenarnya kalau di tampilan HP saya itu form itu nggak muncul Bu. Jadi saya masih cari-cari. Saya menggunakan itu yang apa? Yang icon search itu aja form gitu. Tadinya saya nyari-nyari nggak nemu-nemu. Ternyata harus nyari dulu. Ngetik formnya baru dia muncul form. Oh gitu. Kalau tadi diketikkan office.com enggak masuk Bu? Nggak masuk, yang ada itu kalau awal membuka form itu yang muncul pertama yang ada di atasnya Outlook, Calendar, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, sama Sway. Baru ada titik 3-nya Bu, atau ada sebentar Bu ya, saya ambil handphone saya dulu. Mungkin begini Bu Ju, mungkin saya sudah ada screen mirror untuk lewat HP, jadi nanti biar teman-teman bisa lihat untuk apa namanya, biar bisa muncul untuk formnya. Mungkin saya bisa berbagi layar mungkin ya Ibu Jum. Oh iya ya, sebentar ya, saya dulu screen-nya, saya kembalikan dulu. Sebentar. Coba Bu Nur sudah bisa dicoba berbagi layarnya. Bagaimana Ibu Jum, sudah masuk untuk tampilan HP? Ya sudah. Bagaimana Ibu Siti Sulika? Ya Bu, terlihat. Nah, seperti di saya, dia tidak ada formnya ya Ibu ya. Nah, jadi teman-teman juga bagi Bapak Ibu yang mau biar formnya itu kelihatan, kita bisa, ini saya buka dari Google Chrome. Nah, jadi tadi kita sudah klik office.com dan masukkan email dan password kita, bisa klik di titik 3 ini Bu. Nah, nanti ada muncul situs desktop. Ya betul Bu Nur itu. Situs desktop ini, jadi dia tampilannya seperti PC kita atau di laptop kita. Jadi nanti kita tinggal perbesar saja ya Ibu. Langsung kita cari yang ada huruf F-nya nih. Nah, ini tanda sebagai form kita. Nanti tinggal diklik saja. Nah, ini karena masuk di akun saya masukkan sandinya dulu. Ya betul sekali Bu Nur. Jadi dari titik-titik ya. Nah, jadi titik 3 tadi ya. Titik 3 di atas ini Bu Siti Sulika. Nah, jadi nanti diklik lagi. Ini kan masih karena dia belum sudah terklik, tapi biasanya kadang kita harus ngeklik lagi karena kita tadi sudah ke halaman berikutnya ya. Nanti diklik saja untuk situs desktop. Jadi nanti tampilannya sama seperti di laptop kita. Oh gitu ya. Nah, kita. Oh ya Ibu Nur, terima kasih banyak. Ini nanti bisa juga langsung dikerjain dari dari HP juga bisa. Jadi ini bisa mau formulir atau kuis, tadi kan Ibu Siti Sulika untuk formnya ya Bu. Jadi ini untuk formulirnya. Nah, jadi kita bisa masukkan di sini, klik aja tambah pertanyaan, mau teks atau pilihannya. Iya Bu Siti
Sulika bisa dibuat aja pertanyaannya ya, misalkan yang Nah, mudah aja. Optionnya pertanyaan biasa aja, baru optionnya misalkan ABCDE-nya apa gitu ya. Satu pertanyaan itu tinggal diambil tautan linknya. Iya, iya. nah, mungkin begitu Ibu Siti Sulika ya. Ya, Ibu Nur, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Karena memang agak berbeda sih tampilannya untuk yang di HP sama laptop harus dijadikan situs desktop atau kalau HP-nya yang lain biasanya versi PC. Ya, ya betul. Betul sekali Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Iya, sama-sama. Iya, iya, iya. Nanti untuk besok-besok juga seperti itu Ibu ya. Misalkan kalau tadi Sway ada tapi ya. Kalau Iya, Sway-nya kalau misalnya Sway-nya belum muncul, berarti kita klik dulu, pilih dulu titik 3-nya, kemudian kita pilih yang versi desktop. Nanti akan muncul ya. Itu untuk yang di handphone ya Bapak Ibu. Kalau yang menggunakan laptop atau PC, komputer, insya Allah tidak ada masalah ya. Nanti itu pelajaran juga Bapak Ibu, kalau siswa kita misalkan kita tugaskan tuh membuat form, nanti dia akan bertanya seperti itu juga. Duh gimana nih Bu, kok di HP saya nggak ada formnya. Nah Bapak Ibu sudah tahu ya jawabannya, berarti sudah dijawab tadi oleh Bu Nur Hasanah. Jadi ketika Bapak Ibu menugaskan siswanya, mungkin siswanya disuruh membuat survei tentang pemilihan ketua kelas. Nah kan bisa itu menggunakan HP-nya, dia buat surveinya, baru kemudian dia bagikan ke teman-temannya. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Jadi sebagai informasi juga kehadiran Bapak Ibu ya di sistem ini, jadi yang hadir di sini itulah yang dilaporkan ya untuk ke Pak Master karena ini sistem. Nah ini lagi kelebihan dari Teams. Jadi saat kita mengadakan virtual, daftar hadirnya itu Bapak Ibu secara otomatis sudah tercatat dalam sistemnya ya. Bapak Ibu kapan keluar, masuk, itu akan terekam di sini ya. Kapan Bapak Ibu kembali lagi, habis keluar masuk lagi, itu akan terekam di sini. Ketika saya mengunduh kehadiran itu akan terlihat. Nah itulah yang menjadi dasar pengiriman ke laporan ke Pak Master Trainernya untuk redem kodenya Bapak Ibu ya, redem kode untuk hari ini. Bapak Ibu yang mendapat redem kode segera diisi ya redem kode itu. Nanti di hari terakhir Bapak Ibu juga akan mendapat bagaimana kalau kita ingin mendapat sertifikat yang banyak gitu ya dari Microsoft, bukan hanya sertifikat MIE itu ya, Bu Nur Hasanah sudah punya itu ya. Nah, Bu Nur Hasanah sudah pernah ikut di workshop yang diadakan oleh GMP. Nah, itu beliau punya sertifikat yang banyak sekali ya. Jadi bukan hanya satu Bapak Ibu ya. Kalau kita mengerjakan kursus MIE-nya itu sekitar 15 sertifikat ya, itu yang akan kita peroleh dari Microsoft. Nah, itu nanti tentu saja di hari terakhir mungkin ya akan disampaikan oleh Pak Muhammad Taufik. Sebagai penyemangat saja nih Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Jum. Ini jadi bagaimana kita menunggu teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau bagaimana Ibu? Mungkin kita cukupkan saja ya, Bapak Ibu sudah menunjukkan pukul 3 kurang. Ini apa mau di screenshot kehadirannya Bapak Ibu, Bu Nur sana? Iya, boleh. Untuk jadi sebagai... Bapak Ibu mungkin bisa diarahkan untuk menghidupkan kameranya ya. Nanti bisa di screenshot dulu fotonya kehadirannya. Ya, mungkin silakan Bapak Ibu yang hadir pada workshop Office 365 hari ini, silakan untuk menyalakan videonya karena kita foto bersama ya Ibu Jum ya. Bapak Ibu bisa
menghidupkan kameranya akan di screenshot oleh Bu Nur Hasanah. Ibu nanti bisa dilakukan dua mode. Mode ya. Ya. Nanti saya juga bisa berbagi layar, jadi nanti Bapak Ibu yang di rumah atau di mana saja bisa men-screenshot sendiri ya, atau menggunakan HP ingin di screenshot juga boleh. Ya, Ibu Siti Sulika, Bapak Ahmad Rifki, dan teman-teman lain. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Gimana Bu Jum, ini jadi kita Ya sudah, silakan Bu Nur di screenshot dulu yang untuk galeri Ibu di sana seperti sesuai dengan tampilan laptop Ibu ya. Iya. Nanti mungkin Ibu juga bisa bantu saya untuk screenshot juga kan, biar mungkin tampilannya siapa tahu berbeda. Iya. Nanti saya bagikan share screen ya, biar Bapak Ibu di rumah bisa men-screenshot masing-masing. Ya, saya coba untuk yang mode satunya mungkin itu Bu. Sebentar saya save dulu ya. Iya. Ada mode bersama. Mode bersama itu seperti di bioskop, itu mode bersama. Oh, yang untuk ini galeri besar ya namanya ya? Iya, kalau yang mendatar itu galeri besar. Ini saya share screen atau bagaimana? Nanti biar saya aja yang share screen di sini. Ibu sudah tadi snipping tool 2 kali ya? Sama yang ini belum, yang untuk apa namanya yang di bioskop ini apa, mode bersama ya Bu? Iya, mode bersama. Ya, saya coba screenshot lagi ya Bapak Ibu. Jadi ini harus tampot pose yang sebagus mungkin. Kalau Bapak Ibu mungkin yang terlalu dekat sama anunya mungkin jadi kayak agak besar itu. Bisa enggak apa-apa, tapi yang penting ada ya kenang-kenangannya. Ini workshop di SMA Negeri 2 Samboja. Ya, silahkan Ibu Jum. Saya berbagi layar ya. Iya. Biar kita bisa tahu posisi kita kan. Iya, besar nggak terlalu kecil. Seperti ini. Ini sudah terlihat semua? Bu Nur sudah melihat? Ya, nah, masih banyak kursi yang kosong ini. Berarti masih banyak. Bapak Ibu bisa screenshot masing-masing ya. Dinyalakan kameranya karena kita akan foto. Nah, itu kursinya masih banyak yang kosong ternyata. Kita mau nonton di bioskop ini Bapak Ibu ya. Muat masih kursinya ya. Kalau 70 orang ini masih muat ini. Ya Bapak Ibu bisa men-screenshot masing-masing ya. Mungkin lewat layar HP-nya atau laptopnya, silahkan, dipersilahkan. Bu Nur tegang betul Bu Nur. Iya, Pak. Sepertinya saya lelah. Tapi saya harus semangat. Semangat Bu Nur. Semangat Andes ya, jangan ngantuk-ngantuk. Silahkan ya. Saya juga mau screenshot ini Bapak Ibu ya. Kalau agak terhalang oleh snipping tool saya screenshot dulu. Nanti kalau Pak Topik nanya, biar ada buktinya ya, kegiatan hari ini. Iya. Kadang juga kalau sudah hari terakhir itu akan kita kirimkan ya, foto-fotonya ke Pak Masternya. Bentar ya, saya masih mau screenshot. Kalau tertutup. Bagaimana sudah? Kalau sudah saya ganti ke yang mode bersama ya. Galeri besar ya. Saya ganti, kalau tadi mode bersama ini yang bioskop, sekarang galeri besar. Nah, galeri besar yang ini. Nah,
Ya, yang belum Silakan. menyalakan kameranya silahkan dinyalakan dulu, kita foto bareng lagi sebelum ditutup acara kita ini. Bapak Andes nyalakan dulu Bapak. Sudah. Sekarang ini galeri besar. Masa belum? Silakan kalau yang mau mengambil fotonya ya di galeri besar. Saya izin juga ya mengadakan ini snipping tools-nya. Saya nyalakan juga untuk galeri besar. Baik, mungkin kalau dirasa cukup, baik dari saya Bapak Ibu ya, saya tutup dulu. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua ya, atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat ya, bisa menjadikan untuk kemajuan ya anak-anak didik kita semua, peserta didik kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Jumiati SPDMPD yang telah memberikan materi dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Acara selanjutnya ini hadirin yang saya hormati, terima kasih dan cara diri dan salah kata kita saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di-download ya Ibu Jumi ya anunya daftar kehadirannya ya? Baik Bu Nur, saya download dulu. Ya, terima kasih ya Ibu. Teman-teman mungkin ada kegiatan lain sudah bisa ditinggalkan, tidak apa-apa karena acara kita juga sudah berakhir. Terima kasih, semoga selalu semangat untuk materi besok. Dan sekaligus penutupan ya Ibu Jum ya besok ya? Iya. Bisa saya mau ikut terus. Saya mau sejam lagi pokoknya nih. Baik Bapak Ibu, saya juga izin lab Bapak Ibu ya. Sampai berjumpa di pertemuan besok. Saya akhiri rapatnya Bapak Ibu ya.